Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 golongan B. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Sindiala Pramita Subukti dengan NIM E31240882 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudiananti Prameswari dengan NIM E31241023. Dan saya Aura Kusuma Putri dengan NIM E31240749. Saya Nabil Sifkolin Anendra dengan NIM E31240615. Saya Muhammad Ardi Kurniawan dengan NIM E31240858. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap tentang proses update dan delete data menggunakan PHP dan MySQL. Sabar ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses update dan delete data menggunakan PHP dan MySQL. Fitur ini sangat penting dalam pembuatan aplikasi berbasis web, terutama ketika kita ingin membuat sistem manajemen data seperti menggunakan data pengguna, data produk, atau data siswa. Pertama-tama, kita mulai dari file home.php yang berfungsi sebagai halaman utama untuk menampilkan seluruh data dari database dalam bentuk tabel. Di halaman ini, kita juga menambahkan dua buah tombol penting, yaitu edit dan hapus. Kedua tombol ini dibuat menggunakan tag A sebagai berikut. Kedua baris kode ini berfungsi untuk mengirimkan ID data yang dipilih ke halaman edit PHP atau hapus.php. ID ini sangat penting karena akan menjadi acuan data mana yang akan diedit atau dihapus dari database. Dengan begitu, setiap baris tabel akan memiliki tombol edit dan hapus yang berhubung ke masing-masing fungsi. Dari sini, proses manipulasi data akan dimulai. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aura. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian edit. Selanjutnya, kita masuk di file edit PHP, yaitu file yang berfungsi untuk mengedit atau memperbarui data yang sudah ada. Bagian pertama dari file ini adalah menghubungkan program ke database dengan kode sebagai berikut. Tanpa baris ini, program tidak akan bisa mengakses database. Lalu kita menggunakan struktur kondisional seperti kode ini. Kode ini berfungsi untuk memeriksa apakah tombol submit pada form telah ditekan. Jika iya, maka data dari form akan ditangkap menggunakan metode $.post. Data yang ditangkap meliputi ID, user email, user password, dan user full name. Data ini kemudian disimpan ke dalam variabel seperti $username, $userpass, dan $username. Semua variabel ini nantinya akan digunakan untuk memperbarui data lama yang sudah tersimpan di database. Proses ini sangat penting karena memastikan data baru yang diinput pengguna dapat menggantikan data lama tanpa menghapus seluruh data yang ada. Sekian penjelasan tentang edit PHP, lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya bernama Nabil. Sekarang kita masuk pada bagian inti dari proses update, yaitu bagian query SQL yang akan mengganti data lama dengan data baru. Berikut adalah kodenya. Dan perintah ini memiliki arti bahwa kita ingin memperbarui kolom user email, user password, dan user full name pada user detail berdasarkan ID yang sesuai. Setelah query dibuat, kita jalankan menggunakan fungsi MySQL query. Dan berikut adalah kodenya. Dan jika proses berhasil, maka program akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama menggunakan header location home PHP. Jika gagal, maka akan muncul pesan seperti gagal update data. Dengan cara ini kita bisa mengetahui apakah proses pembaruan berjalan dengan sukses atau ada kesalahan. Proses update ini sangat penting karena dalam aplikasi nyata data pengguna sering mengalami perubahan seperti ganti email, update nama, atau perubahan password. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Nabil. Saya akan menjelaskan ambil data lama dan tampilan di form. Sebelum pengguna menginput data, tentu kita perlu menampilkan data lama terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pengguna tahu data apa yang sedang mereka ubah. Proses pengambilan data ini dilakukan dengan kode berikut. Jadi kode ini mengambil ID dari URL, mencari data pengguna berdasarkan ID tersebut. Setelah data ditemukan, hasilnya disimpan dalam variabel row dan ditampilkan di dalam form HTML seperti berikut. Jadi dengan menampilkan data lama ke dalam input
input form, pengguna bisa melihat informasi sebelumnya dan mengedit bagian yang ingin diperbarui saja. Hal ini membuat proses edit menjadi lebih efisien dan user friendly. Lanjut ke teman saya, Ayu. Baik, terima kasih Randy. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang proses delete yang dilakukan di file hapus.php. Langkah pertama tetap sama, yaitu menghubungkan ke database require koneksi.php. Kemudian kita mengambil ID dari URL seperti ini. Setelah itu kita jalankan perintah SQL untuk menghapus data sesuai ID. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama header location home.php. Dengan perintah ini, data yang sesuai dengan ID akan terhapus secara permanen dari database. Fungsi delete sangat penting agar data yang sudah tidak diperlukan bisa dihapus dan tidak memenuhi sistem. Sebagai penutup, proses update dan delete adalah bagian penting dalam pembuatan aplikasi web. Update berfungsi untuk memperbarui data yang sudah ada, sedangkan delete digunakan untuk menghapus data yang tidak lagi dibutuhkan. Dengan menguasai kedua fungsi ini, kita dapat membuat sistem manajemen data yang dinamis, efisien, dan profesional. Mungkin aku cukupkan untuk pembahasan tentang penjelasan hapus PHP. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 3 golongan B. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan membantu dalam pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next vlog.